Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sholat Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah limpahkan kepada kita semua. Semoga kita senantiasa menjaga istiqomah kita dalam beribadah kepada Allah. Kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, adik-adik semuanya, di malam yang insyaallah penuh barokah ini, kita awali dari surat Al-Ghasyiyah. Surat Al-Ghasyiyah. Di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17, 18, 19, 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka tidaklah mereka, kita ini Bapak Ibu, memperhatikan unta bagaimana diciptakan. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir, maka berilah peringatan, innama anta mudzakir, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya, di surat Al-Ghasyiyah ini teringat di dalam dunia psikologi pendidikan itu ada istilahnya imajinasi. Ada istilahnya imajinasi. Jadi dalam dunia pendidikan itu ada istilahnya imajinasi. Artinya seluruh anak didik, seluruh peserta didik atau seluruh siswa itu ada aspek imajinasi. Dan seluruh manusia punya aspek imajinasi. Tetapi kadangkala yang biasa diperhatikan itu adalah bagaimana imajinasi manusia itu pada saat perkembangan dia itu ketika balita maupun ketika dia SD. Kenapa seperti itu? Karena hal itu menjadi awal mula bagaimana imajinasi itu bisa berkembang. Sejatinya apa itu imajinasi? Kalau di dalam Islam,
Ini imajinasi itu adalah sebuah anugerah dari Tuhan, sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada diri manusia, setiap manusia, yang ada pada diri setiap manusia. Karena Allah ciptakan manusia itu hati, akal dan hati yang memang berfungsi, salah satunya adalah untuk berimajinasi. Berimajinasi itu adalah menghayalkan sesuatu, membayangkan sesuatu, memikirkan sesuatu, dan bereaksi apa yang dia lihat, atau dia mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya. Itulah imajinasi. Dan itu menjadi poin penting dalam dunia pendidikan, terutama anak didik kita, bahwa harus ada imajinasi. Bisa imajinasi itu adalah dilatih, bisa tiba-tiba memang anak tersebut mempunyai imajinasi yang tinggi. Suka tiba-tiba anak balita itu suka bercerita, menceritakan sesuatu yang dialaminya saat main, pulang-pulang menceritakan. Ya kadang ada ceritanya yang penuh emosi, ada yang marah, ada yang sedih, ada yang senang seperti itu. Dan itu hal yang bagus. Karena apa? Dia merespon keadaan, dia merespon sesuatu. Maka kalau misalnya ada adik-adik kita ini ulang-ulang cerita, ulang-ulang meluapkan sesuatu, dalam arti menceritakan sesuatu dan ingin didengarkan, maka itulah tandanya dia punya imajinasi. Ini menjadi penting. Bahkan itu menjadi gambaran bahwa kehidupan manusia itu adalah berada pada dimensi waktu, yang saat ini bagaimana dan ke depan itu bagaimana. Maka kalau biasa kita praktekkan dalam dunia pendidikan itu adalah mengenai cita-cita. Ini menjadi penting. Maka kadang-kala anak TK, kamu besok pengen jadi apa? Kamu besok ingin seperti siapa? Itu menjadi sebuah latihan untuk mereka bisa berimajinasi. Nah, kenapa ini menjadi penting? Di surat Al-Ghasyiyah ini menggambarkan bahwa Allah pun mengajarkan kepada manusia agar mereka berimajinasi, agar mereka memikirkan sesuatu. Apa yang pertama? Digambarkan bagaimana unta itu diciptakan. Gimana ya unta diciptakan? Kalau anak didik mungkin ditanya, coba unta kalau itu kok bisa lahir itu bagaimana? Dia pasti membayangkan sesuatu. Kalau kita yang sudah dewasa mungkin sudah paham ya bagaimana penciptaan makhluk dan sebagainya. Tetapi kalau balita kemudian anak SD dan sebagainya, dia butuh latihan untuk bagaimana berimajinasi. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Ini yang pertama bertanda bahwa unta, bahwa memang anak didik kita ini berinteraksi dengan hewan-hewan, bahwa mereka seringkali berinteraksi dengan hewan. Selain mereka memang memikirkan bagaimana bermain dengan hewan itu, juga memikirkan kok hewan tersebut bisa seperti itu. Wa ila samai kaifa rufi'at, dan langit bagaimana ditinggikan. Maka kadang-kadang seringkali kita lihat, oh itu matahari, oh itu bintang, oh itu langit. Seperti anak umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ketika dia mengadahkan matanya ke langit, itu mungkin Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya. Itu seperti sebuah gambaran, seperti sebuah melihat suatu gambaran yang sangat-sangat luas sekali. Seperti ia melihat suatu kehebatan, suatu ketakjuban seperti itu.
Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Maka kadang-kala kalau melihat di lapas Merapi lagi cerah, anak-anak itu ketika melihat langsung mengungkapkan, wah gunungnya bagus, wah gunungnya. Artinya ada sebuah imajinasi bagaimana dia gunung, bagaimana dia itu melihat bahwa penciptaan Allah ini adalah sebuah gunung yang sangat-sangat indah. Dan pasti mereka akan menceritakan atau bahkan bertanya, gunung apa itu? Apa itu gunung? Gunung itu gimana? Dan sebagainya. Yang itu kadang-kadang menjadi tantangan bagi kita sebagai orang yang lebih tua untuk menjawab hal tersebut, karena itu harus dijawab, karena mereka sedang berimajinasi. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan. Ya, bagaimana anak didik kita bisa melihat sekelilingnya bahwa dia itu adalah seorang manusia yang dia itu harus melakukan sesuatu untuk bisa menjadi manusia yang sosial, yang selalu berteman, bercengkrama dengan yang lainnya, tidak menyendiri dan sebagainya. Ini menjadi gambaran penting Bapak Ibu, kenapa ayat ini menggambarkan atau mengingatkan kita tentang kita wajib kalau di dalam dunia pendidikan itu kita wajib untuk berimajinasi, kita juga wajib untuk memikirkan, karena setiap apa yang keluar dari anak didik kita, karena setiap pertanyaan apapun yang keluar dari anak didik kita itu memang harus dijawab, itu memang harus ada respon seperti itu, karena pertanda bahwa mereka itu berpikir, mereka itu bereaksi, bahkan justru berada pada posisi yang kurang baik jika mereka tidak ada respon apapun ketika melihat sesuatu apapun. Artinya bahkan dia terus menjerit dan dia tidak berimajinasi, artinya dia tidak banyak cerita, dia merenung terus, tidak berceloteh dan sebagainya, tidak cerewet dan sebagainya. Maka itulah sebuah hakikat dari anak-anak balita dan sebagainya, yang memang mereka itu adalah merespon sesuatunya dengan berimajinasi. Maka adik-adik semuanya silakan mengaktifkan atau silakan berkreasi untuk berimajinasi, bercita-cita apapun itu, untuk dalam rangka memang meningkatkan kualitas kita semuanya. Dan kita pun tidak lupa untuk membimbing mereka agar mereka bisa tambah lebih baik dalam berimajinasi. Karena yang kita takutkan adalah imajinasi yang negatif. Suatu hal yang dibayangkan itu adalah sesuatu yang negatif, yang itu juga bisa terjadi karena ada hal-hal yang memang tidak selesai dari mereka, pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai dari mereka, maka akhirnya mereka timbul imajinasi negatif yang naudzubillah, semoga itu tidak terjadi pada diri kita dan keluarga kita dan di seluruh kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.